permasalahan itu maaf Bunda telah mencari waktunya terkait dengan keselamatan keputusan. Kalau saya perkenalkan sebelumnya saya Dede Kadarusma, saya dari SMP Seranjang, kebetulan CGP angkatan 9 dari Kota Tempuh sudah Bapak laksanakan. Selanjutnya Bapak saya ada tugas kami ini ada tugas yang harus dilaksanakan di modul 3.1 ini terkait dengan mewawancara 2 atau 3 kepala sekolah. Untuk itu mohon kesediaannya banyak tantangannya ini gitu. Seperti apa sih tantangannya Ya. Tantangan yang paling utama adalah bagaimana saya harus menyamakan persepsi yang berbeda dengan tujuan yang sama sebenarnya. Nah ini tantangannya itu. Tetapi memutuskan suatu keputusan yang menurut Bunda itu adalah ada komunikasi, Pak. dilema etika Komunikasi dan saya juga tidak terjadwal Pak, secara jadwal khusus tidak. Cuma saya suka pada saat jam-jam tertentu ada bapak dan ibu yang mungkin karena jamnya kosong, di situ saya komunikasi. Terjadi komunikasi, ya alhamdulillah dari situ saya punya data nih. Ini karena tugas mandiri kami dari meningkatkan BWGP, bagaimana untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang menjadi problema di sekolah. Jadi yang sangat penting itu Pak, komunikasi. Jadi tantangan terbesar adalah bagaimana menyatukan persepsi yang berbeda, ditarik benang merah menjadi satu ikatan yang sama. Misalnya sebenarnya bisa, karena hanya miskomunikasi saja sebenarnya. Tapi setelah disamakan insya Allah akan menjadi suatu kesatuan yang insya Allah itu yang saya lakukan seperti itu Pak Dede ya. Sebelumnya terima kasih sudah berkunjung ke sekolah Manggala 2, terima kasih juga sudah percaya dan saya secara pribadi saya harap mungkin keterangan saya dapat sedikit membantu sudah dijawab sama terkait Bapak dengan tugas modul yang tadi mengenai identitas apakah Bapak dilema memiliki etika atau sebuah pendidikan catatan atau moral. jadwal tertentu Tentunya di sekolah hal tersebut sering terjadi dalam sebuah baik itu penyelesaian masalah dari etika? segi Apakah guru Bapak bisa atau misalnya menyelesaikan kasusnya itu? dari siswa Atau atau memiliki mungkin juga jadwal datangnya dari warga sekolah yang lain seperti orang tua atau misalnya komite bahkan masyarakat Nah, bentuk atau prosedurnya seperti tentunya apa? dalam hal ini saya selaku Di kurikulum pemimpin Merdeka atau manajer di sekolah itu harus ada suatu benar-benar kegiatan yang namanya mengerti refleksi diri. tentang kasus tersebut. Refleksi diri ya Pak. Jadi Apakah kasus tersebut saya dengan termasuk teman-teman dalam selalu dilema berbicara, etika baik atau saya kasus tersebut, melakukan coaching pada tujuan secara moral. itu atau saya Tentunya merefleksi di situ diperlukan teman-teman. kedewasaan Nah dari berpikir, situ Pak, sebenarnya dengan ketepatan kegiatan berpikir, coaching dan kepada teman-teman, ketepatan kemudian juga kita mengambil refleksi apa yang sudah Nah, kita sebagai lakukan, pemimpin hal itu tersebut memang jadwal memerlukan tertentu saya tidak. kejelian. Cuma yang bagus sih sebenarnya terjadwal, tetapi karena kita tentunya melihat untuk menghadapi apalagi hal tersebut, saya di sekolah harus, kita yang sangat besar ini di mengidentifikasi SMP terlebih Ciranjang dahulu dengan rombol yang kasusnya. banyak, itu mencari Apakah waktu itu kasus ini sangat sulit. Makanya melanggar langkah-langkahnya hukum adalah atau oh ini tidak? ada yang Apakah kosong nih, kasus ini udah kita melanggar, ngobrol gitu. norma-norma Tanpa sengaja, yang ada di maka dari situ saya masyarakat? mendapatkan Apakah kasus bahan ini menimbulkan bahan yang akan ketidaknyamanan kita sosial gali dan nanti. lingkungan? Kalau suatu saat Nah, ini ada permasalahan jika seperti ini, saya kasus sudah punya tersebut, bahan nih sudah dari lolos, teman-teman. misalnya Seperti itu, Pak, kasus mungkin tersebut kalau memang secara tidak jadwal itu tidak ada berkaitan sebenarnya, dengan tapi kasus tersebut tidak menimbulkan temporer aja, ketidaknyamanan. fleksibel lah. Kasus Pada saat tersebut dibutuhkan ya kita sama-sama langsung Pak memerlukan ngambil keputusan di penanganan sini. yang cepat. Maka saya dapat Selanjutnya, menyimpulkan bahwa hal tersebut adalah Bapak kasus sebagai dilema pembelajaran etika. nih, Pak, Seperti itu ada mungkin Pak. seseorang Jadi nih, harus atau memahami beberapa dulu orang nih yang selama kasusnya ini itu mempermudah apa, Bapak konteksnya atau apa. Bapak dalam mengambil Jadi keputusan mungkin Ibu dalam kasus mengeksplor dulu Iya, ya, betul. seseorang apa. Jadi kalau dalam itu disebut dengan problem solving. Jadi permasalahannya di Ya, mana dari keluarga. mana dulu? Ya. Kalau secara spesial sih tidak ada ya Pak. Secara spesial tidak ada. Tetapi Selama ini, motivasi saya bagaimana Bunda Saya melakukan pengambilan keputusan di selalu sekolah ya Bunda, Pak aja Pak ya. terutama Terharu kalau di kalau mana suatu ada saat dua nanti kepentingan Iya. yang sama-sama Jangan benar lupa dengan teman-teman atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. gitu Pak. Jadi motivasi saya Bagaimana adalah Bunda orang tua. melakukan pengambilan Motivasi saya orang tua. Tetapi Kalau setelah memang di tempat kasus kerja, terjadi motivasi seperti saya itu, dan teman-teman Pak. kasus Teman-teman yang dilema selalu etika. mensupport Tentunya pada saat akan saya sangat komunikasi. berat bagi Beliau saya juga gitu ya. tidak ragu dengan saya, Nanti tidak ada akan jarak diperlukan, bahwa ini saya sebagai kepala tadi sekolah. Tapi kedewasaan, mereka ya, menganggapnya saya kedewasaan rekan saya. berpikirnya. Saya pun Jangan menganggap sampai bahwa keputusan yang teman-teman saya ini ambil rekan saya, untuk partner saya. merugikan salah Saya tidak satunya. bisa Tetapi bergerak keputusan tanpa tetap harus teman-teman diambil. saya. Tetapi Hanya saya mungkin juga saya akan, selain melihat orang tua apakah saya walaupun sudah tidak ada, kepentingannya tapi itu
pepatah satu kasus dia keluarga untuk tidak perorangan, lupa. kasus yang lainnya Dewan untuk Guru orang juga saya banyak. Jadi mengharapkan dilihat kemanfaatannya mitra saya yang paling dulu. besar Ya, adalah orang individu tua. atau kelompok. Apakah Jadi tadi saya kasus tidak yang bisa tersebut bergerak kalau orang tua juga tidak tingkat mendukung saya. kebenarannya gitu Jadi, ya. Yang pasti walaupun terutama sama-sama benar, yang paling dekat tetap adalah harus saya ada yang berpikir sama Allah pilihannya. bahwa Apakah yang terbaik untuk sekolah ada ini kesetiaan seperti di apa. dalamnya? Saya selalu Apakah ada rasa keadilan? saya punya di prinsip dalamnya? seperti ini, Apakah maaf. ada Duit, belas Pak. kasihan atau dampaknya? Duitnya di Apabila sini saya adalah mengambil D-nya kasus yang doa, seperti Pak. itu, Salah selalu apakah berdoa, dampaknya itu selalu berusaha berdampak tadi lebih, yang saya apa lakukan, namanya, selalu merugikannya berikhtiar. banyak, madaratnya Adapun apa hasilnya dan seperti untungnya. apa ya saya Maka tawakal di sana, aja, tawakal pada saya kenyataan harus yang ada. pintar-pintar ini, Gitu. apa namanya, Itu pada Dede skala mungkin yang bisa prioritasnya. saya sampaikan. Skala prioritas kedua dampaknya. Intinya tidak ada yang spesial. Dampaknya Tidak yang ada, Pak. ketiga, adalah Keluarga yang utama, Pak. Ya, ibu dan ayah dan sekarang yang selalu mensupport walaupun tadi bapak sudah tidak ada tapi ibu masih ada, Pak. Dan setelah itu ya istri di rumah. Istri di rumah yang selalu mensupport saya untuk selalu yang terbaik di pekerjaan saya. Ini untuk pertanyaan yang terakhir seperti apa sih yang dari biasa semua hal yang Bunda telah Bapak sampaikan selama ini? barusan. Tadi kan sudah Kira-kira melaksanakan, pelajaran Bunda apa kalau yang saya lihat mendapat sudah Bapak melaksanakan petik dari pengalaman 4 Bapak? paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah-langkah. Tentu saja kan banyak pasti itu. Betul, Pak. Nah ini dalam menyelesaikan masalah Seperti apa walaupun yang segala suatu Bunda keputusan tetap lakukan? ada di kuasa kepala pimpinan. Tetapi yang saya rasakan adalah pada saat kita mengambil suatu keputusan, ingat di ada samping teman, pengambilan ada saya rekan menentukan kerja kita keputusan yang benar, yang mungkin saya juga tentunya akan dia balikan juga dulu ke mempunyai ide-ide suara besar hati. untuk kemajuan yang lebih bagus. Maaf, Bunda, Jadi telah yang saya waktu. ambil dalam hal ini adalah bagaimana saya mengambil keputusan. Saya perkenalkan sebelumnya saya Dede Kadarusman, saya dari SMP. Intinya itu. Sanjang, Coba Rasulullah dan pernah mengatakan, CGP angkatan 8. kita yang bukan muslim ya Pak ya, lakukan sesuatu itu dengan Saya ada musyawarah. tugas jadi kami ini. Dan insya Allah kalau dengan tugas musyawarah, yang segala harus sesuatu dilaksanakan di 23.1 terselesaikan. terkait Tapi dengan, kalau saya otoriter, wawancara insya Allah 2 atau 3. selesai. Tapi besok ada masalah yang baru. Untuk Tapi itu, kalau dengan mohon musyawarah persediaan kita akan Bunda berjalan. untuk bersedia. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Pak Dede dan Pak Aceh Dari ya. inti permasalahan mungkin Bapak mah terkait dengan ini, dengan Musyawarah, Pak. Baik Pak. Pengambilan Itu keputusan. mungkin Bunda sebagai apa yang disampaikan oleh Bapak pembelajaran, sangat bermanfaat buat mungkin kami. sudah sering gitu ya. modal ke depannya mudah-mudahan ketika kita Memutuskan suatu dipercaya keputusan untuk yang menjadi pemimpin Bunda Amin, itu amin. adalah dilema, Ya. dilema etika melaksanakan dan juga Siap. sebut dengan Pak, terima Siap. kasih atas keputusan kesediaan moral. waktunya. Mohon maaf terus mengganggu Bapak. Oh tidak Pak. Tapi disitulah Dengan sekelas senang hati. terus bagaimana Selanjutnya mungkin Bapak pertanyaannya dari saya untuk wawancara ini Iya. terkait dengan pengambilan keputusan. Kalau saya simak dari tadi Bapak sudah melaksanakannya dengan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah-langkah sudah Bapak tempuh, sudah Bapak laksanakan. Nah selanjutnya Bapak sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah ini mungkin Pak. Iya. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan buat Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Tentu saja pasti banyak tantangannya. Betul. Nah menurut Bapak seperti apa sih tantangannya gitu Pak? Ya. Tantangan yang paling utama adalah bagaimana saya harus menyamakan persepsi yang berbeda dengan tujuan yang sama sebenarnya. Ya. Nah ini tantangannya itu. Tetapi tadi saya sampaikan ke Pak Aceh, ada komunikasi Pak. Betul. Komunikasi saya tidak terjadwal Pak, secara jadwal khusus tidak. Cuma saya suka pada saat jam-jam tertentu ada bapak dan ibu yang mungkin karena jamnya kosong, di situ saya komunikasi. Ya, bagus Pak. Terjadi komunikasi, ya alhamdulillah dari situ saya punya data nih. Oh ini begini nih untuk meningkatkan mutu, bagaimana untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang menjadi problema di sekolah. Jadi yang saya lakukan itu Pak, komunikasi. Jadi tantangan terbesar adalah bagaimana menyatukan persepsi yang berbeda, ditarik benang merah menjadi satu ikatan yang sama. Insya Allah sebenarnya bisa Pak. Karena hanya miskomunikasi saja sebenarnya. Tapi setelah disamakan insya Allah akan menjadi suatu kesatuan yang utuh. Insya Allah itu yang saya lakukan seperti itu Pak Dede ya. Siap Pak, terima kasih. Barangkali menurut Bapak mah
Jadi harus ada komunikasi mungkin begitu. Betul, ya. Harus betul, ada Pak. komunikasi antara semua pihak. Semua pihak, betul. Bapak harus cari dulu benang merahnya. Iya, betul. Baik Pak, terima kasih. Meskipun tadi sudah dijawab sama Bapak, tidak ada jadwal khusus, tapi di sini ada pertanyaan lagi Pak. Iya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu? Tadi, nah, dalam sebuah penyelesaian masalah etika, apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal-jadwal untuk menyelesaikannya, misalkan 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, 3 minggu atau 4 minggu? Iya. Nah, bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Ya. Di kurikulum Merdeka itu ada suatu kegiatan yang namanya refleksi diri ya Pak. Oh, ya. Nah, refleksi diri ya Pak. Ya. Jadi saya dengan teman-teman selalu berbicara, baik saya melakukan coaching secara itu atau saya merefleksi teman-teman. Nah, dari situ Pak, sebenarnya dengan kegiatan coaching kepada teman-teman, kemudian kita refleksi apa yang sudah kita lakukan, itu jadwal tertentu saya tidak. Cuma yang bagus sih sebenarnya terjadwal. Tetapi karena kita melihat apalagi di sekolah kita yang sangat besar ini di SMA 1 Ciracas ini dengan rombol yang banyak, itu mencari waktu itu sangat sulit. Makanya langkah-langkahnya adalah ini ada yang kosong nih. Ya udah kita ngobrol gitu. Tanpa sengaja, maka dari situ saya mendapatkan bahan bahan yang akan kita gali nanti. Kalau suatu saat nih ada permasalahan seperti ini, saya sudah punya bahan nih dari teman-teman. Seperti itu, Pak. Mungkin kalau secara jadwal itu tidak ada sebenarnya. Jadi tapi temporer aja, fleksibel lah. Pada saat dibutuhkan ya kita langsung Pak ngambil keputusan di situ. Baik Pak, terima kasih nih Pak. Selanjutnya Bapak sebagai pemimpin pembelajaran nih Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Barangkali ada seorang yang spesial atau seorang yang selain dari keluarga mungkin Pak. Pasti ada dorongan dari keluarga. Ya. Kalau secara spesial sih tidak ada ya Pak. Secara spesial tidak ada, tetapi motivasi saya selalu Pak terharu kalau kamu suatu saat nanti menjadi seorang pemimpin, jangan lupa dengan teman-teman yang ada di sebelah. Itu Pak. Jadi motivasi saya adalah orang tua. Motivasi saya orang tua. Tetapi setelah di tempat kerja, motivasi saya adalah teman-teman Pak. Teman-teman yang selalu mensupport pada saat saya komunikasi. Beliau juga tidak ragu dengan saya, tidak ada jarak bahwa ini saya sebagai kepala sekolah. Tapi mereka menganggap ini saya rekan saya nih. Saya pun menganggap bahwa teman-teman saya ini rekan saya, partner saya. Saya tidak bisa bergerak tanpa teman-teman saya. Tetapi saya juga selain orang tua saya walaupun sudah tidak ada, tapi ingat pepatah, dia keluarga juga di rumah. Dewan guru juga saya mengharapkan mitra saya yang paling besar adalah orang tua. Jadi saya tidak bisa bergerak kalau orang tua juga tidak mendukung saya. Jadi terutama yang paling dekat adalah saya meminta petunjuk sama Allah bahwa yang terbaik untuk sekolah ini seperti apa. Saya selalu saya punya prinsip seperti ini, tapi maaf, duit Pak. Duitnya di sini adalah D-nya doa Pak. Saya selalu berdoa, selalu berusaha tadi yang saya lakukan, selalu berikhtiar. Adapun hasilnya seperti apa ya saya tawakal pada kenyataan yang ada Pak. Gitu. Gitu Pak Dede mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Pak, terima kasih. Jadi pada intinya tidak ada yang spesial menurut Bapak. Tidak ada Pak. Tetap keluarga adalah yang utama. Keluarga yang utama Pak. Iya, ibu dan ayah. Sekarang yang selalu mensupport walaupun tadi Bapak sudah tidak ada tapi ibu masih ada Pak. Betul. Dan setelah itu ya istri di rumah. Istri di rumah yang selalu mensupport saya untuk selalu yang terbaik di dunia pekerjaan saya. Terima kasih. Ini untuk pertanyaan yang terakhirnya Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan barusan nih, kira-kira pembelajaran apa nih Pak yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak untuk mengambil keputusan dilema etika? Tentu saja kan banyak pasti masalah ada sebenarnya. Nah ini dalam menyelesaikan masalah, walaupun segala sesuatu keputusan tetap ada di kepala sekolah, di pimpinan. Tetapi yang saya rasakan adalah pada saat kita mengambil suatu keputusan, ingat ada teman, ada rekan kerja kita yang tentunya dia juga mempunyai ide-ide besar untuk kemajuan yang lebih bagus. Nah, jadi yang saya ambil dalam hal ini adalah bagaimana saya mengambil keputusan, saya selalu bermusyawarah. Intinya itu. Sebab Rasulullah pernah mengatakan, kita yang beragama Muslim ya Pak ya.
lakukan sesuatu itu dengan musyawarah. Iya. Dan insya Allah kalau dengan musyawarah mas segala sesuatu akan terselesaikan. Dan mudah. Tapi kalau saya otoriter, insya Allah selesai. Tapi besok ada masalah yang baru. Tapi kalau dengan musyawarah kita ketemu jalan yang baik, Pak. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Pak Dede dan Pak Aceh. Dari inti permasalahan mungkin Bapak mah semua keputusan dan apapun dengan musyawarah. Akan cepat. Baik Pak. Itu mungkin apa yang disampaikan oleh Bapak semoga bermanfaat buat kami. Ini untuk modal ke depannya, mudah-mudahan ketika kita dipercaya untuk menjadi pemimpin pembelajaran amin. saya bisa melaksanakan amanah itu mungkin Pak. Siap. Itu saja mungkin Pak. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Mohon maaf telah mengganggu Bapak. Oh tidak Pak. Dengan segala senang hati.